Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, semangat selalu, petani-petani Indonesia semuanya. Baik rekan-rekan semuanya, jumpa lagi dengan dunia hobi. Baik, pada kali ini saya akan memberikan tutorial untuk pemupukan tahap pertama ataupun kisaran di 5 sampai 7 HST ya. Tadi usia tanaman itu umur 6, 5, 6 atau 7 hari setelah tanam. Baik rekan-rekan, untuk tanaman pada usia 5 sampai 7 hari HST ini kebetulan kalau punya saya ini usia 5 hari HST ya setelah tanam. Ini sudah muncul daun seperti itu, sudah mulai menampakkan daun, ada penambahan 2 daun. Baik rekan-rekan semuanya, untuk pemupukan pertama ini apa saja yang akan saya masukkan. Tapi sebelumnya pada 0 HST sampai 5 HST ini ada beberapa perlakuan. Di antaranya adalah pemberian nematoda ataupun seperti furadan ya, seperti itu sudah 2 kali ya. Jadi setelah penanaman langsung kita taburkan furadan, kemudian pada hari kelima ini saya berikan juga furadan, tapi pemberian itu setelah pengocoran pupuk ini. Nah, ini untuk maksudnya untuk menjaga si tanaman ini terhindar dari belalang, jangkrik ataupun hewan pengganggu lainnya. Pada usia 5 sampai 6 HST ini perlakuan juga kita adakan spray insektisida ataupun fungisida itu untuk tahap pertama dengan penambahan asam amino seperti itu ya, untuk mencegah ataupun mengurangi stres setelah pindah tanam. Baik rekan-rekan, kita lanjut ke pemupukan pertama. Baik rekan-rekan semuanya, untuk tanaman kita pada hari ini sejumlah kisaran di 1200 sampai 1300 batang. Dan apa saja yang saya berikan pada pemupukan pertama ini? Yang pertama adalah NPK 1616. Saya selalu pakai Mutiara, tidak dengan yang lain, karena menurut saya untuk NPK Mutiara ini untuk pertumbuhan ataupun perkembangan tanaman ini sangat cepat dan sesuai apa yang kita harapkan. Untuk hijaunya, untuk ketebalan daunnya sudah bagus. Nah, untuk 1200 sampai 1300 saya pergunakan 2 kg NPK Mutiara. Kemudian untuk kalsiumnya saya berikan 250 gram ataupun 1/4 kilo. Kemudian untuk ultradapnya ini saya berikan 600 gram ya, jadi boleh setengah kilo. Kemudian untuk boosternya ini saya berikan kurang lebih 1/4 kilo ataupun 250 gram. Nah, keempat bahan ini kita aduk dengan air, karena gulutan saya ini ada 9 gulut ya. Untuk satu tangki itu saya pergunakan untuk 1 gulut, sehingganya pupuk ini saya cairkan dengan air sejumlah 18 gayung, yang nantinya untuk per tangki 16 liter tangki kocor itu saya berikan 2 gayung cairan pupuk ini. Baik rekan-rekan semuanya, untuk pencairan pupuk ini saya pergunakan POC yang setelah saya buat pada video kemarin itu. Nah, jadi untuk POC nya itu 18 gayung ya. Kadang-kadang kita lebihin 1 atau 2, nanti jika untuk jaga-jaga jika pada proses pengocoran itu kurang, kita ada restan. Nah, seperti itu ya. Jadi saya pergunakan 18 sampai 20 gayung untuk melarutkan keempat bahan pupuk tersebut. Baik rekan-rekan semuanya, untuk pemupukan ini
sebaiknya dilakukan pada sore hari ya. Sore hari ini dimaksudkan jika terjadi overdosis ataupun terkena daunnya ataupun sesuatu hal yang berkenaan dengan pupuk yang kita kocorkan, efeknya ini akan ternetralisir oleh suhu malam ataupun embun, sehingganya ke esok paginya itu terkena panas tidak akan ada efek yang begitu berarti. Itu rekan-rekan semuanya. Baik rekan-rekan semuanya, setelah pengocoran ini apa saja yang perlu dilakukan? Kita sambil mengurangi pekerjaan, kita akan pasang tali temali seperti ini yang kemarin kita lepas untuk kita naikkan mulsanya untuk penggarapan lahan. Ini kemudian pada hari ini mulai kita pasang kembali ya, seperti ini. Nah, kita pasang ulang sambil pelan-pelan, sambil kita cek tanaman kita, mungkin ada yang tertimpa mulsa ataupun ada yang terkena hama, terpotong hama ataupun mati. Itu sambil kita lakukan penyulaman seperti itu rekan-rekan semuanya. Baik rekan-rekan semuanya, mari kita bahas manfaat beberapa pupuk ini. Untuk yang pertama adalah Mutiara, itu NPK Mutiara itu dengan dosis 16-16. Ini tentunya satu nutrisi yang cukup untuk tanaman kita, nutrisi yang berimbang. Pakailah yang 16-16, jangan pakai yang 15-15 atau di bawahnya ataupun yang tidak berimbang ya, seperti itu ya. Jadi pakailah untuk dosis yang 16-16. Ini menurut saya cukup untuk pembesaran batang, untuk hijaunya, untuk yang lainnya cukup untuk nutrisinya. Baik, kemudian untuk kalsium ini manfaatnya untuk mempertebal ataupun apa ya, bahasanya itu untuk memperkuat batang ya, memperkuat batang dan daun, ataupun mungkin efeknya ketika kita lakukan pemupukan ini itu akan kaku ya, seperti itu ya rekan-rekan semuanya. Baik, kemudian untuk Ultradap ini adalah fosfat. Di sini kandungannya ada nitrogen 12, ada fosfat 60%. Ini ya, tentunya fosfat ini seperti fosfat pada umumnya, pada pupuk granul fosfat yang hitam-hitam itu. Nah, ini dalam bentuk fosfat kimianya seperti ini. Ini manfaatnya untuk mempertebal daun dan memperbesar batang pada usia vegetatif. Baik, kemudian yang kedua adalah Green Booster. Kali ini saya tidak menggunakan magnesium, saya menggunakan Green Booster. Ini fungsinya hampir sama dengan magnesium ya, cuman sepertinya pada kemasan ini kandungannya lebih komplit ya. Ada C-nya, ada komplit seperti kandungannya, ada zinc, ada magnesium, ada boron. Nah, seperti itu, ini lebih komplit. Nah, ini dimaksudkan untuk Green Booster ini adalah untuk melengkapi dari campuran ini, baik POC, Mutiara, kalsium dan Ultradap ini, supaya lebih maksimal penyerapannya kita berikan booster. Jadi booster ini adalah untuk merangsang si tanaman itu agar segera menyerap nutrisi-nutrisi yang kita berikan. Seperti itu rekan-rekan semuanya. Baik rekan-rekan semuanya, untuk pada tanam ini menghadapi musim kemarau ya. Tapi di Lampung Timur ini khususnya curah hujan masih ada walaupun jarang. Tapi untuk air kita aman. Saya pergunakan sistem lep ataupun sistem kocor ya, tidak menggunakan drip karena saya bersebelahan dengan kolam ikan saya. Nah, di sebelah bor alpukat ini ada kolam kedalaman 4 meter, airnya cukup. Jadi menurut saya yang paling baik itu adalah sistem lep ataupun dikocorkan di seluruh permukaan tanah. Jadi untuk pertumbuhannya lebih maksimal, untuk pengontrolan lebih mudah seperti itu ya, tidak dengan mulsa. Kalau untuk mulsa drip itu lebih
menurut saya lebih rumit untuk mengontrol basah tidaknya ya. Kita harus mengontrol tiap hari jalan-jalan, kita cek mana yang tersumbat ya, seperti itu rekan-rekan. Rekan-rekan semuanya, demikian untuk tutorial pemupukan pertama pada 5, 6 sampai 7 HST di lahan janda yang keempat melon. Nah, seperti itu ya. Ini kita tanam melon Merlin. Saya perlu informasikan bahwasanya pada kali ini yang saya tanam adalah melon Merlin, yang sebagian ataupun separuh itu adalah benih beli ataupun langsung saset itu. Kemudian separuh dari tanaman ini adalah turunan yang kemarin kita buat dari buah panen yang kemarin, dan saya selalu melakukan itu karena untuk mengirit atau menekan biaya produksi seperti itu ya. Tapi alhamdulillah selama ini untuk melon turunan ini sama saja, berbuah tetap bagus, malah terkadang turunan ini buahnya bisa mencapai 4 kilo lebih ya rekan-rekan semuanya ya. Jadi kalau benih aslinya itu jarang mencapai size ataupun besar seperti itu, tapi ketika turunan itu justru bisa mencapai besar seperti itu. Nah, dengan dibuahkan satu itu bisa mencapai 4,5 sampai 5 kilo ya kalau dibuahkan satu untuk yang turunan. Kalau untuk yang sasetan itu saya belum pernah mengalami sampai di atas 4 kilo, itu belum pernah ya untuk dibuahkan satu. Oke rekan-rekan semuanya, perencanaan ke depan pada tanaman ini saya akan perlakukan dengan tanam kita piara satu batang ya, untuk mempositifkan tanaman kita. Baik rekan-rekan, terima kasih. Untuk video selanjutnya nanti akan saya videokan tahap demi tahap. Mudah-mudahan bisa menginspirasi ataupun membantu teman-teman yang sedang belajar menanam melon seperti saya. Mudah-mudahan bisa menjadi motivasi untuk rekan-rekan semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Jumpa lagi dengan Dunia Hobi untuk video-video berikutnya. Saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.